Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Asura God of War. Selamat menyaksikan. Bab 426 Bencana Datang. Boom, boom. Di atas langit berwarna merah darah, ular guntur putih pucat melonjak dengan kecepatan yang sangat cepat. Cahaya guntur yang memenuhi langit tidak berasal dari awan, tetapi dari kedalaman langit. Cahaya guntur tertutup rapat, dan berjalan dengan kecepatan sangat tinggi, seolah-olah ada retakan di langit yang akan runtuh pada saat ini benar-benar seperti akhir. Guntur yang memekakkan telinga bergema terus-menerus, dan orang-orang biasa dalam formasi Suantian bahkan lebih ketakutan dan gemetar, suara duka dan tangisan perlahan menyebar di antara kerumunan. Manusia yang tidak berguna. Melihat orang-orang di luar kota yang menangis karena malapetaka, monster di kota binatang mencibir dengan jijik. Tetapi meskipun dia berada di udara, tubuhnya yang gemetar memberitahu semua orang bahwa dia juga takut pada semua yang ada di depannya, karena setahun setelah realitas penglihatan di langit, sekarang yang disebut bencana akhirnya akan datang. Dengan momentum seperti itu, tampaknya apa yang seharusnya datang akhirnya datang. Di mata formasi besar Suantian, semua Kaisar Zhan yang kuat dari kekuatan utama di benua Tianwu berkumpul di sini. Tetapi dibandingkan dengan di luar orang-orang gelisah, tetapi wajah mereka penuh kegembiraan dan kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan, karena mereka sangat menantikan bencana itu. Master Istana Xingjue, saya belum melihat Anda selama beberapa bulan dan Anda telah mencapai tingkat menengah dari tingkat dasar. Setelah malapetaka selesai, Anda dapat meningkatkan kultivasi Anda lebih cepat dengan mendapatkan batu suci. Sepertinya bahwa dalam kelompok kami di antara mereka, Anda akan menjadi orang pertama yang masuk ke barisan Saint of War. Pada saat ini, Dugu Haoyu, Master Suandian saat ini, datang di belakang Xingjue dan berkata sambil tersenyum. Hehe, kalau bisa, aku juga ingin melihat seperti apa batu suci itu. Tapi saat ini kita masih harus melakukan yang terbaik untuk menghentikan malapetaka ini, kalau tidak semuanya omong kosong. Mengenai kata-kata Dugu Haoyu, Xingjue acuh tak acuh menjawab. Jangan khawatir, Tuan Xingjue, formasi Suantian ini sangat misterius, kecuali lawan memiliki kekuatan suci perang, jika tidak, bahkan Kaisar Perang tingkat tinggi tidak akan pernah mau menembus formasi ini. Melihat ini, Danggu, ketua klan dari klan Shengdan, juga setuju untuk datang. Dia berpartisipasi dalam pengaturan formasi Suantian, dan dia juga mengetahui misteri formasi Suantian ini, jadi dia memiliki keyakinan mutlak pada formasi ini. Aku harap begitu. Melihat kata-kata Danggu, Xingjue tersenyum padanya, lalu mengalihkan pandangannya yang bermartabat ke langit yang lebih gelap saat ini. Entah kenapa, Xingjue selalu merasa malapetaka itu tidak sesederhana itu. Boom, boom. Tiba-tiba, guntur yang bergema menjadi sangat intens, dan pada saat ini langit merah gelap berubah menjadi warna gelap, tidak hanya langit, tetapi bahkan cahaya matahari pun tertutup oleh langit. Benua telah berubah menjadi gelap gulita saat ini, tidak ada cahaya yang terlihat, dan satu-satunya hal yang dapat dilihat adalah kilat yang sangat cepat di langit. Namun, di benua Tianwu yang luas ini, hanya ada satu hal yang istimewa, yaitu formasi besar Suantian yang menutupi Xuancheng. Formasi besar Suantian sekarang beroperasi, dan cahaya darinya dapat dilihat pada siang hari sebelumnya. Sekarang seluruh benua diliputi kegelapan, cahayanya bahkan lebih menyilaukan. Meskipun dunia luar gelap gulita, bagian dalam formasi besar Suantian masih diselimuti cahaya, seterang siang hari, dan jenis cahaya ini memberi secercah harapan kepada rakyat jelata yang gelisah. Wuhuhu, tiba-tiba, ada suara angin bertiup di langit, suara itu membuat orang sangat terganggu, seolah-olah apinya menyala, dan langit seperti terkoyak, sangat menusuk telinga, sangat aneh. Akhirnya di sini. Pada saat ini, semua orang di mata formasi telah mengunci mata mereka di langit saat ini, karena langit saat ini tidak lagi gelap gulita, tetapi telah menjadi warna merah menyala, dengan meteorit terbakar yang tak terhitung jumlahnya sedang menuju ke benua Tianwu dengan kecepatan yang sangat cepat. Meteorit yang tak terhitung jumlahnya jatuh dengan kecepatan yang sangat cepat dengan ekor apinya, dan mereka sangat menarik perhatian dalam kegelapan seperti itu. Meteorit ini telah ditarik ke dalam hujan meteor yang langka, tetapi pemandangannya sangat indah, dan semua makhluk hidup memilikinya. Tidak ada niat untuk menontonnya, tidak ada yang lain selain ketakutan di hati mereka. Apa yang terjadi?
Kenapa ada begitu banyak batu suci? Menurut catatan di buku kuno, seharusnya tidak ada begitu banyak batu suci. Apa yang terjadi? Penglihatan dan malapetaka langit dia terus membolak-balik halaman, karena dia terkejut menemukan bahwa pemandangan di depannya tampak sangat berbeda dari catatan di buku-buku kuno. Tidak, itu bukan batu suci. Itu adalah batu suci yang sebenarnya. Pada saat ini, Xingjue menunjuk ke kedalaman langit dan berkata, pada saat ini, semua orang terkejut menemukan bahwa ada beberapa sinar cahaya biru sporadis yang tiba-tiba muncul di kedalaman langit, dan sinar cahaya biru menjadi semakin besar, bahkan lebih besar dari meteorit merah menyala. Hanya saja itu bukan merah menyala, tapi biru tua, itu benar-benar menyeret api biru, dan ketika meluncur ke bawah, bahkan ruang berubah sangat cepat, terlihat berapa banyak energi yang terkandung di dalamnya, kekuatan teror. Bum, bum, bum. Bang, bang, bang. Dan pada saat ini, semburan raungan yang menusuk telinga mulai terdengar dari kejauhan, dan beberapa meteorit berhasil mendarat di daratan, dan dengan pendaratan mereka, riak energi kekerasan menyebar lebih cepat. Kekuatan yang disebabkan oleh meteorit bukanlah masalah kecil, tidak kurang dari pukulan kuat dari Raja Perang. Pada saat ini, hutan yang tak terhitung jumlahnya menjadi abu, kota-kota yang tak terhitung jumlahnya rata dengan tanah, dan bahkan gunung-gunung besar yang penuh dengan lubang. Bumi bergetar, retakan yang dalam menyebar, bahkan magma merah tua yang menggelinding di tanah bisa terlihat, beberapa gunung berapi purba bahkan terbangun seketika, dan memulai letusan yang tidak terdengar selama ribuan tahun. Pada saat ini, tanah yang sebelumnya gelap penuh dengan api, dan sinar terang terus bersinar. Tetapi wajah orang-orang berlinang air mata, karena pada saat ini, tanah air yang mereka andalkan untuk bertahan hidup sedang menderita. Kerusakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mengaum. Tetapi pada saat ini, raungan melolong tiba-tiba terdengar dari kejauhan, dan orang bisa melihat binatang api besar dengan panjang 1000 kaki berlari kencang menuju formasi Suantian dengan kecepatan sangat tinggi. Itu terlihat sangat mirip serigala, tetapi dengan tanduk runcing panjang di kepalanya, api yang mengepul di sekujur tubuhnya naik perlahan, seolah-olah sumber api berasal dari kedalaman tubuhnya. Bang, 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 bang. Binatang api raksasa menyapu ke depan dan belakang formasi, dan kemudian mulai menyerang formasi dengan panik, tetapi serangan yang tampaknya sangat keras itu tidak dapat mengguncang formasi Suantian sama sekali. Belum lagi menghancurkan formasi dengan kekuatannya, ia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membuat formasi bergetar. Itu benar-benar memiliki kekuatan kaisar perang yang belum sempurna. Mungkinkah ini adalah iblis suci, penjaga batu suci? Melihat binatang api besar yang menyerang formasi dengan panik, pembangkit tenaga listrik kaisar perang yang belum sempurna berkata dalam heran. Tidak, batu sucinya belum jatuh. Dari mana iblis suci itu berasal? Ini seharusnya meteorit merah itu. Lihat, itu datang lagi, kata Xingjue sambil menunjuk ke kejauhan. Dan melihat sepanjang titik tunjuk Xingjue, semua orang menemukan bahwa memang ada sekelompok besar binatang api raksasa bergegas menuju formasi Suantian dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak hanya mereka memiliki penampilan yang sama, tetapi mereka juga memiliki kekuatan yang sama. Tidak hanya ke arah itu, ada kelompok besar monster api seperti itu di segala arah. Ini terlalu banyak, bukan? Dengan begitu banyak raksasa tingkat sandi, dapatkah formasi bawaan ini benar-benar dapat menahannya? Dalam sekejap mata, formasi Suantian kewalahan. Oleh puluhan raksasa api dikelilingi, mereka tampaknya tidak memiliki pikiran, seperti anjing liar gila dan setan haus darah, dengan raungan yang mengganggu, menyerang formasi Suantian dengan gila, seolah-olah mereka tidak sabar untuk menghancurkan formasi, melahap makhluk di pembentukan. HMPH, Anda benar-benar meremehkan formasi besar Suantian kami, Tuan Dugu, biarkan dia mengalami kekuatan formasi besar Suantian kami. Setelah mendengar kata-kata Kaisar Zhan, Ketua klan-klan Pil Suci Danggu menatapnya tajam, dan kemudian berkata kepada Dugu Haoyu di sampingnya. Yah, dikepung seperti ini bukanlah solusi, tapi itu akan membuat orang panik, ayo singkirkan mereka. Melihat pembukaan dangu, Dugu Haoyu mengangguk setuju, lalu dia memejamkan mata dan berpikir begitu dia pindah. Fluktuasi aneh bergabung ke mata formasi, dan pada saat ini seluruh formasi Suantian mengalami perubahan yang luar biasa. Om! Tiba-tiba,
Cahaya terang meledak dari luar formasi besar Suantian, menyebar seperti riak energi yang menyebar dengan cepat, dan ketika cahaya biru tua ini menghilang, binatang api raksasa yang sebelumnya diam di sekitar formasi telah benar-benar menghilang, pergi tidak ada tulang yang tersisa. Luar biasa, Tuan Dugu, bagaimana Anda melakukannya? Melihat semua yang ada di depannya, Kaisar Perang yang sebelumnya masih ketakutan tiba-tiba meraung penuh semangat. Selama kamu mengintegrasikan pikiranmu ke mata formasi untuk menyebarkan kekuatan, kamu dapat mengaktifkan serangan semacam ini, tetapi kekuatanmu terlalu lemah, jadi kamu harus tetap di sini dengan jujur dan mengirimkan kekuatan ke formasi. Jenis ini serangan harus diilhami oleh Kaisar Perang tingkat menengah. Sebelum Dugu Haoyu dapat menjawab, Danggu menatap tajam Kaisar Zhan, dan berkata dengan dingin. Apa identitas Danggu? Meskipun orang ini juga Kaisar Perang, dia tidak seberapa dibandingkan dengan Danggu, jadi dia tidak berani banyak bicara ketika Danggu menegurnya. Sebaliknya, dia mundur beberapa langkah dan sekali lagi dia mengalihkan pandangannya keluar formasi. Ketika mata semua orang tertarik oleh binatang api raksasa, meteorit biru itu telah mendarat di tanah, tetapi mereka tidak mendarat di samping formasi Suantian untuk sesaat, seolah-olah tersebar di seluruh benua. Meskipun bayangan iblis suci tidak terlihat sekarang, binatang api raksasa itu berlari menuju formasi seperti belalang, tetapi dengan kekuatan mereka, mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan pada formasi sama sekali. Sebaliknya mereka berkumpul setelah beberapa saat, dia terbunuh oleh kekuatan formasi besar. Dan melihat para raksasa yang menyala-nyala yang terus menjarah tetapi dimusnahkan, suasana hati orang-orang yang sebelumnya panik mulai membaik. Mereka menyeka air mata di wajah mereka dan melihat segala sesuatu di luar dengan harapan. Karena mereka merasa bahwa mereka mungkin benar-benar dapat lolos dari malapetaka ini dalam formasi Suantian ini. Bab 427 Serangan Setan Suci. Bum, bum, bum. Tetapi ketika suasana hati orang-orang baru saja membaik, sesuatu terjadi di luar formasi Suantian, dan semburan raungan yang menusuk telinga terus terdengar dari kejauhan. Dan dengan suara gemuruh, tanah akan bergetar hebat, meski semua orang dalam formasi besar, mereka masih bisa merasakan tanah bergetar di bawah kaki mereka. Pada saat ini, suasana hati yang sedikit membaik sebelumnya menjadi tidak nyaman lagi, dan kali ini rasa takut lebih kuat dari sebelumnya, karena firasat buruk telah menetap di hati semua orang. Tiba-tiba, suara melolong panjang yang sangat menusuk telinga terdengar dari arah suara raungan. Suara ini sangat menakutkan sehingga hanya dengan mendengarnya, orang akan gemetar tanpa sadar. Karena ini jelas bukan monster, biarkan sendirian monster suara manusia lebih seperti suara biologis yang tidak dikenali oleh semua orang. Apakah akhirnya di sini? Perubahan mendadak secara alami tidak bisa lepas dari perhatian Xing Jue dan yang lainnya. Pada saat ini, semua orang kuat di mata formasi memusatkan pandangan mereka yang bermartabat ke arah dari mana suara melolong itu berasal. Hanya karena benua Tianwu telah jatuh ke dalam keadaan runtuh pada saat ini, retakan tersebar di seluruh tanah, gunung yang tak terhitung jumlahnya telah diratakan dengan tanah, dan langit penuh dengan asap serigala dalam lingkungan seperti itu, pemandangan jaraknya terlalu rendah untuk bisa melihat tahu persis di mana monster itu mendekati mereka. Saat deru langkah kaki mendekat, suara melolong panjang yang bisa merobek gendang telinga terdengar lagi, dan pada saat ini, badai tirani terjadi, dan ketika badai melanda sebagian besar asap tebal serigala terjadi terpesona, dan pada saat ini penampakan monster itu akhirnya muncul di mata semua orang. Monster ini tingginya ribuan kaki, dan berdiri seperti badai yang mencapai langit. Penampilan monster itu sangat mirip dengan monster yang dimanusiakan, tetapi tubuhnya berwarna biru tua, dan kulitnya ditutupi sisik seperti baju besi. Besar, kukunya seperti pisau raksasa, pupil berwarna merah darah penuh amarah, dan gas kuning terus-menerus dikeluarkan dari mulut yang penuh taring. Ini adalah iblis suci. Bagaimana bisa begitu besar? Dan dengan kekuatan ini, itu sebenarnya adalah Kaisar Perang tingkat tinggi. Melihat monster raksasa yang menakutkan di depannya yang tidak hanya sangat besar, tetapi juga kuat, hampir dapat dipastikan bahwa orang-orang kuat dalam formasi adalah yang disebut setan suci. Jangan khawatir, selama kamu bukan orang bijak perang, bahkan seorang Kaisar Perang berpangkat tinggi pun tidak perlu takut, Danggu berkata dengan percaya diri.
Setelah mendengar kata-kata Danggu, semua orang merasa sedikit lega, dan kemudian menyesuaikan kekuatan mereka sebaik mungkin untuk menahan serangan iblis suci pada formasi Suantian. Oh, tapi yang mengejutkan semua orang, ketika iblis suci datang ke depan dan belakang formasi, ia tidak terburu-buru menyerang formasi, melainkan berdiri di sana, meraung tanpa henti. Mengaum, mengaum, mengaum. Diiringi dengan suara melolong panjangnya yang menakutkan, sejumlah besar binatang api raksasa mulai bergegas menuju formasi Suantian dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan jumlahnya kali ini sebenarnya beberapa kali lipat dari yang sebelumnya. Begitu banyak, iblis suci itu sebenarnya memiliki kemampuan untuk memanggil binatang buas raksasa api. Semakin banyak monster api berkumpul, tapi kali ini mereka tidak menyerang formasi Suantian, melainkan mengepung iblis suci, seperti sekawanan serigala yang menyembah raja serigala mereka sendiri. Tiba-tiba, iblis suci itu membanting telapak tangan dengan mulutnya yang besar, dan gas biru tua keluar dari mulutnya. Setelah gas biru tua itu muncul, itu berubah menjadi telapak tangan yang besar. Besar seperti gunung besar jangkauan. Ini akan menyerang, hati-hati. Melihat ini, pembangkit tenaga listrik Sandi berteriak panik. Dan pada saat ini, meskipun semua orang memiliki banyak kepercayaan pada formasi besar Suantian, mereka masih tidak berani menganggapnya enteng, dan mereka semua menuangkan kekuatan mereka sendiri ke dalam formasi besar Suantian tanpa biaya. Tidak, targetnya bukan formasi besar. Tetapi pada saat ini, Xing Jue tercengang saat mengetahui bahwa telapak tangan raksasa yang keluar dari mulutnya tidak menyerang formasi Suantian, melainkan menangkap binatang api raksasa yang mengelilinginya. Telapak tangan sangat besar, dan ketika dilambaikan, hembusan angin akan terjadi jika ada kota di sekitarnya saat ini, ia akan terhempas olehnya, dan jika ada hutan, ia akan tertiup angin. Oleh itu, dan ketika embusan angin ini lewat, semua binatang api raksasa dipegang di telapak tangannya, dan pada saat ini, telapak tangannya mulai mundur, dan akhirnya kembali ke mulut iblis suci. Ketika telapak tangan raksasa itu kembali ke mulutnya, iblis suci itu berteriak lagi dengan gila-gilaan, dan pada saat ini tubuhnya sedang mengalami perubahan yang luar biasa, dan kekuatannya tumbuh sangat cepat. Tidak, itu benar-benar dapat meningkatkan kekuatannya dengan melahap binatang api raksasa. Kekuatan jiwa Xing Jue sangat tajam, ketika iblis suci menangkap binatang api raksasa dalam kelompok, dia menyadari ada yang salah, dan ketika dia menemukan itu kekuatan iblis suci meningkat dengan cepat. Dia buru-buru berkata kepada Dugu Haoyu, Dangu, Yao Tianyu dan yang lainnya di sampingnya. Sialan, itu benar-benar menggunakan metode ini. Karakteristik yang dapat menarik perhatian mereka. Dan di sini, iblis suci dapat melahap raksasa api dengan lebih baik untuk meningkatkan kekuatannya. Tidak, kita tidak bisa membiarkannya terus seperti ini, bahkan jika kita bisa menghentikannya sekarang serangannya, tetapi kekuatan yang ditambahkan padanya menerobos ke Scene of War, maka kita akan mati. Setelah mencapai Kaisar Perang, kekuatan jiwa tidak lemah, dan semua orang memang menemukan fakta ini di bawah pengingat dari Xing Jue pada saat ini. Mereka akhirnya mengerti alasan mengapa iblis suci datang ke formasi besar Suantian untuk melahap binatang api raksasa itu. Semuanya dengarkan perintahku, kumpulkan kekuatanmu, dan luncurkan serangan dengan formasi besar. Pada saat kritis ini, Dugu Haoyu berkata kepada semua orang dengan semangat tinggi. Setelah mendengar kata-katanya, semua orang pertama saling memandang dan kemudian mengangguk setuju, karena saat ini, jika mereka terus duduk dan menunggu kematian, hanya ada jalan buntu, tetapi jika mereka bekerja sama untuk menyerang, mungkin ada harapan, meskipun mereka hanya memiliki kekuatan kaisar perang tingkat menengah. Namun, serangan melalui formasi Suantian ini bisa jauh melebihi kekuatan mereka, jika mereka memusatkan kekuatan mereka untuk mendorong serangan formasi bersama, mereka mungkin benar-benar dapat membunuh iblis suci ini. Serang! Tiba-tiba, Dugu Haoyu memberi perintah, dan pada saat ini, semua pusat kekuatan di mata formasi yang telah mencapai kaisar pertempuran tingkat menengah mengintegrasikan kekuatan mereka ke dalam formasi, mendorong formasi serangan dari formasi hukum. Dalam sekejap, formasi besar Suantian sekali lagi meledak menjadi cahaya yang menyilaukan, tetapi kali ini cahayanya tidak ada bandingannya dalam hal tingkat kecemerlangan dan kekuatan yang terkandung di dalamnya, karena kali ini dikumpulkan di mata formasi kekuatan semua pembangkit tenaga kaisar perang tingkat menengah.
Sinar cahaya ini menyebar dengan cepat di sekitar formasi besar Suantian, menyapu segala sesuatu dengan kekuatan penghancur itu. Tidak ada makhluk hidup yang selamat di mana ia lewat, dan semua gunung dihancurkan. Serangan tirani telah menutupi ribuan mil tanah sebelum mereda, dan pada saat ini, belum lagi binatang api raksasa itu, bahkan iblis suci menghilang, dan bahkan aura sebelumnya benar-benar menghilang. Batu suci, cepat lihat, ini batu suci. Pada saat ini, Yao Yutian menunjuk ke tempat iblis suci berdiri sebelumnya, dan berteriak penuh semangat. Dan mengikuti arah yang dia tunjuk, semua orang terkejut menemukan bahwa memang ada batu seukuran roh yang mengambang di udara. Batu ini dalam tubuh biru tembus pandang, ada gas seperti kehidupan yang mengalir perlahan di dalamnya. Dan ada kekuatan yang tak tertahankan di dalamnya. Batu suci, ini adalah batu suci. Ini sangat kuat, hebat, hebat, akhirnya kita memiliki kesempatan untuk menembus ke level itu. Melihat batu suci yang melayang di udara, beberapa orang kuat tidak bisa lagi mengendalikan kegembiraan mereka, dan mereka semua mengunci batu suci itu erat-erat dengan mata emas, berharap mereka bisa keluar dari formasi dan mengambilnya sebagai milik mereka. HMPH, aku tidak menyangka bahwa iblis suci ini tidak lebih dari itu, jadi kita tidak perlu khawatir dengan malapetaka ini. Monster-monster ini akan mati setelah beberapa hari, bahkan jika mereka datang ke sini dalam beberapa hari, kita juga bisa memusnahkan mereka. Omong kosong ini bencana ditakdirkan untuk menjadi kemenangan kita. Hahaha. Tiba-tiba, Tongsuan Guifeng, penguasa kota binatang, tertawa dengan angkuh, seolah bencana telah berlalu dengan selamat. Tidak, batu suci ini telah berubah, dan iblis suci tidak mati. Tetapi ketika semua orang mengira mereka dapat selamat dari malapetaka dengan aman, wajah Xing Jue berubah dan dia berseru, karena dengan jiwanya yang tajam diketahui bahwa kekuatan aneh di batu suci secara bertahap menyebar, dan nafas itu persis sama dengan iblis suci sebelumnya. Benar saja, tepat ketika Xing Jue menemukan ada yang tidak beres, gas yang agung mulai keluar dari batu suci, dan ketika menyebar, dengan cepat memadat, dan iblis suci, yang persis sama seperti sebelumnya, berdiri di depan formasi besar lagi, tapi kali ini, di matanya yang berwarna merah darah. Itu sedikit lebih arti dari kemarahan. Setelah iblis suci memadat kembali, dia melangkah maju dan mengayunkan lengan kanannya tiba-tiba, dan telapak tangan besar seperti gunung menghantam formasi Suantian. Dengan telapak tangan, bang. Energi yang kuat memicu riak energi yang agung, tetapi yang paling mengganggu semua orang adalah bahwa pada saat ini, formasi Suantian yang tidak dapat dihancurkan benar-benar bergetar hebat, dan melingkari riak energi. Itu terus menyebar dari posisi itu memukul. Dan melihat perubahan di depannya ini, belum lagi banyak makhluk level rendah dalam formasi, bahkan pembangkit tenaga listrik teratas di benua Tianwu di mata formasi juga mengubah ekspresi mereka secara drastis. Bab 428. Bang, 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 bang. Serangan sebelumnya tampaknya benar-benar membuat marah iblis suci, dan pada saat ini tampaknya telah kehilangan akal sehatnya, dan terus melambaikan tangannya dan menyerang formasi Suantian. Setan suci tidak hanya sangat kuat, tetapi bahkan kecepatannya secepat kilat di bawah serangan terus-menerus, formasi Suantian bergetar tak terkendali, dan bahkan orang-orang dalam formasi itu sedikit terlibat. Mari kita memusatkan kekuatan kita harus menahannya. Menghadapi serangan gila-gilaan dari iblis suci, Xing Jue dan yang lainnya tidak berani terganggu sama sekali, tetapi menempatkan semua kekuatan mereka ke dalam formasi besar untuk melawan iblis suci serangan iblis. Sialan, bagaimana kekuatannya bisa begitu kuat? Masuk akal bahwa bahkan jika ia memiliki kekuatan kaisar perang tingkat tinggi, ia tidak dapat menembus formasi. Pada saat ini, Danggu, yang masih percaya diri dengan formasi Suantian, akhirnya tapi dia menjadi gelisah, dia bahkan tidak percaya bahwa iblis suci memiliki kekuatan tirani seperti itu. Iblis suci ini adalah sesuatu dari tempat suci, dan itu tidak ada dalam pengetahuan kita. Selain itu, ada juga yang kuat dan lemah di antara yang kuat pada tingkat yang sama. Menurut pendapat saya, meskipun kekuatan iblis suci ini tinggi tingkat kaisar perang tingkat tinggi, tetapi saya khawatir bahkan jika saya mencapai kaisar perang tingkat tinggi, saya tidak akan bisa melawannya. Du Guhaoyu menjelaskan kepada Danggu sambil mengerahkan semangat juangnya.
Dan setelah mendengar kata-kata Dugu Haoyu, semua orang mengangguk setuju, karena seperti yang dia katakan, orang-orang dengan level yang sama terbagi menjadi kekuatan dan kelemahan, belum lagi monster dari tempat perlindungan ini. Melanjutkan seperti ini bukanlah cara untuk pergi, Tuan Dugu. Dikatakan bahwa ketika formasi Suantian ini misterius, itu dapat diubah sesuka hati. Bahkan mata formasi dapat menutupi seluruh formasi, dan kekuatan semua orang dapat digunakan untuk menggerakkan formasi. Itu tidak baik, lebih baik menyebarkan mata formasi ke seluruh formasi, dan menggunakan kekuatan semua makhluk di benua Tianwu untuk menggerakkan formasi, mungkin bisa menahan serangan ini. Iblis Suci. Pada saat ini, Xingjue menoleh ke arah Dugu Hao yang berada di sisi Katayu. Itu sama sekali tidak mungkin. Alasan mengapa mata formasi terkonsentrasi di sini adalah karena dapat memaksimalkan kekuatan yang kita hasilkan dan mengubahnya menjadi kekuatan formasi besar. Jika mata formasi benar-benar menutupi seluruh formasi besar, maka kekuatan kita akan banyak terbuang. Selain itu, orang-orang biasa itu bahkan tidak pernah berlatih kultivasi, dari mana mereka mendapatkan kekuatan untuk memasok formasi besar ini. Tepat setelah suara Xingjue turun, Tongsuan Guifeng, penguasa kota binatang buas, bukankah keberatan Yin Bu yang terdengar? Ya, Xingjue, orang-orang ini bahkan tidak pernah berlatih kultivasi, apalagi menggunakan kekuatan mereka untuk menahan serangan iblis suci. Salah satu dari kita dapat membunuh mereka semua, mereka sama sekali bukan orang yang tidak berguna. Melihat ini, Yao Yutian, ketua klan dari klan Yaolian, juga setuju. Setelah dia, semua orang juga menyatakan persetujuannya dengan kata-kata mereka berdua. Orang yang paling akrab dengan formasi ini adalah Dugu Haoyu. Bahkan menggerakkan formasi membutuhkan upaya bersama dari mereka semua. Tidak mungkin, dan sekarang semua orang menentangnya, dan Xingjue tampaknya tidak berdaya. Sialan, jika ini terus berlanjut, kita hanya akan kehabisan kekuatan, belum lagi serangan hanya satu iblis suci telah menghancurkan kita seperti medan ini. Jika iblis suci lain datang untuk mendukung kita nanti, kita tidak akan bisa melakukannya, hentikan sama sekali. Apa yang harus saya lakukan? Apakah Anda ingin memberitahu mereka kata-kata pemilik Xiandao? Tidak, mereka tidak dapat memberitahu mereka tentang Xiandao. Mereka mungkin tidak mempercayainya. Apa yang harus saya lakukan? Lakukan. Menghadapi situasi saat ini, Xingjue juga sangat cemas. Dia terus berpikir tentang bagaimana membujuk semua orang untuk berubah pikiran, tetapi dia tidak dapat memikirkan sebuah pernyataan yang akan meyakinkan mereka. Meskipun serangan iblis suci sangat kuat, di bawah perlawanan penuh semua orang, formasi besar tidak dipaksa menemui jalan buntu. Sekarang matahari dan bulan tertutup di langit, dan tidak mungkin untuk membedakan antara siang dan malam, tetapi mereka yang telah berkultivasi sampai tingkat tertentu memiliki indera waktu yang tajam, jadi setelah masa perlawanan yang keras, semua orang di mata formasi tahu, sejak malapetaka datang, sudah 3 hari penuh di masa lalu. Bang, 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 bang. Di luar formasi besar, iblis suci masih menyerang dengan gila-gilaan, dan raungan serangan yang terkait dengan peluit panjang yang menusuk bergema terus-menerus, tetapi dalam 3 hari, suara yang sangat mengganggu ini tampaknya telah didengar oleh semua orang sekarang. Untuk membiasakan diri, tetapi iblis suci tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan, belum lagi serangan yang melemah, bahkan lebih kuat dari 3 hari yang lalu. Di dalam formasi besar, wajah semua orang kuat yang telah menanamkan kekuatan ke dalam formasi besar terus-menerus selama 3 hari semuanya sedikit kuyup. Jika bukan karena dukungan pil harta surgawi dari klan Shengdan, mungkin mereka tidak akan dapat mendukung ini sama sekali untuk sesaat, tapi untungnya, untuk menahan malapetaka. Klan Shengdan tanpa syarat mengeluarkan pil harta karun di klan untuk semua orang mengisi kembali kekuatan mereka. Sudah 3 hari. Jika kita bertahan beberapa hari lagi, iblis suci ini akan menghilang secara otomatis. Bahkan jika tanah air dihancurkan, selama aku menunggu, akan mudah untuk membangun kembali tempat berlindung bagi rakyat. Wajahnya sedikit kuyu, tetapi 3 hari telah berlalu tetapi tidak ada yang terjadi. Wajah semua orang yang khawatir 3 hari yang lalu sekarang dipenuhi dengan harapan. Tidak, jika ini terus berlanjut, kita mungkin tidak akan bertahan sampai hari itu. Tetapi pada saat ini, Xingjue, yang telah menutup matanya dengan erat untuk waktu yang lama, tiba-tiba membuka matanya menoleh ke kejauhan. Awe, oh, oh, oh.
Setelah mendengar kata-kata Xing Jue, semua orang tercengang dan menyatakan ketidaktahuan mereka, tetapi sebelum mereka dapat bertanya apa yang dimaksud Xing Jue dengan kata-kata itu, suara hantu yang melolong dan serigala yang melolong terdengar di kejauhan, dan pada saat ini bahkan suara melolong panjang dari iblis suci ditutupi olehnya, sehingga semua orang dapat dengan jelas mendengar suara yang sangat aneh itu. Ya Tuhan, apa itu? Ketika bisikan itu terdengar seperti setan, seperti suara kematian memanggil, belum lagi formasi yang kuat di mata, bahkan orang-orang yang tidak bisa menahan kelelahan dan tertidur dengan tenang mereka juga perlahan membuka mata mereka dan menoleh ke arah asal suara itu. Dan ketika semua orang melihat hal yang mengeluarkan suara, apakah itu orang biasa atau prajurit yang kuat di mata formasi, ekspresi mereka berubah secara drastis, dan tetesan keringat dingin tanpa sadar merembes dari dahi mereka. Saya melihat bahwa debu yang memenuhi jarak telah benar-benar menghilang, dan sosok besar yang padat muncul di depan mata semua orang. Mereka sebenarnya adalah binatang raksasa api yang tak terhitung jumlahnya, dan semua binatang raksasa api itu telah menumbuhkan sayap api. Kekuatannya juga telah mencapai level dari kaisar perang tingkat menengah dari kaisar perang dasar, dan pada saat ini, ia terbang menuju formasi besar. Semuanya, jangan takut, tidak peduli berapa banyak dari mereka hanya kekuatan kaisar perang tingkat menengah. Kita bahkan bisa melawan iblis suci ini, apalagi binatang api raksasa ini. Melihat di pemandangan di depan semua orang, merasa menggigil di hatiku, Tongsuan Guifeng meraung jijik saat tubuhnya gemetar. Dan setelah mendengar kata-kata Tongsuan Guifeng, semua orang di mata formasi memikirkannya dengan hati-hati, dan itu benar, tidak peduli berapa banyak lawan yang ada, mereka hanyalah kaisar pertempuran tingkat menengah, mereka dapat dihancurkan dalam jumlah. Kamu salah. Bahkan jika binatang api raksasa ini tidak ditakuti, iblis suci yang tersembunyi di dalamnya sudah cukup untuk sepenuhnya mengalahkan formasi Suantian kita. Tapi pada saat ini, Xing Jue galak tapi matanya masih terkunci pada pasukan binatang api. Dan hampir bersamaan dengan kata-kata Xing Jue jatuh, beberapa lolongan panjang yang paling tidak ingin didengar semua orang tiba-tiba terdengar dari binatang raksasa api, dan kemudian semua orang bahkan lebih terkejut menemukan bahwa beberapa sosok besar adalah perlahan muncul. Iblis suci. Itu iblis suci. 5 iblis suci. 5 iblis suci lagi ada di sini. Tiba-tiba, seorang kaisar perang tidak bisa lagi menahan rasa takut di dalam hatinya, dan menunjuk ke kedalaman pasukan api, meraung di bagian atas paru-parunya, dan wajahnya sudah penuh dengan kengerian, seolah melihat panggilan kematian. Karena saat ini di pasukan itu, 5 iblis suci besar mendekat dengan pasukan dengan kecepatan yang sangat cepat, dan mereka seperti binatang api raksasa itu, dengan sepasang sayap panjang tumbuh di belakang mereka, dan hal yang paling mencolok adalah Xing itu Jue yang mengejutkan semua orang. Kekuatan mereka sebenarnya jauh lebih kuat daripada iblis suci yang menyerang formasi besar. Sudah berakhir, kita sudah berakhir, kita sudah benar-benar berakhir. Mereka terlalu kuat. Bahkan jika kita semua berkerumun dalam formasi Suantian ini, bahkan jika kita mengumpulkan kekuatan tempur terkuat di benua Tianwu kita masih tidak bisa bersaing dengan mereka. Mereka terlalu menakutkan, mereka bukan sesuatu yang bisa kita tangani, mereka adalah monster dari tempat suci. Ini bencana, ini malapetaka, iblis yang memusnahkan semua makhluk di daratan 10.000 tahun yang lalu, kita tidak bisa melakukannya sekarang melarikan diri dari cengkeraman mereka, kita kalah. Kita kalah. Melihat pasukan yang mendekat, belum lagi rakyat jelata sudah berantakan, dan bahkan beberapa orang kuat di mata formasi mulai runtuh secara emosional, karena mereka tidak tahu harus berbuat apa, merasa bisa menahan serangan iblis suci, mereka putus asa saat ini, benar-benar putus asa. Belum lagi mereka, bahkan Tongsuan Guifeng dan Dangu, yang terkuat di Wudalu hari ini dan yang sangat percaya diri sebelumnya, memiliki ekspresi kusam di wajah mereka, tidak tahu harus berbuat apa. Karena mereka berencana untuk menunda waktu dengan bertahan dari awal, dan sekarang mereka tidak memiliki jalan keluar. Bahkan jika mereka dapat melarikan diri dari formasi besar saat ini, mereka akan mengabaikan semua makhluk hidup di benua Tianwu, tetapi menghadapi orang suci yang begitu kuat. Setan, dengan seberapa jauh mereka bisa melarikan diri? Master Istana Xing Jue, saya pikir sudah waktunya untuk melakukannya sesuai dengan metode Anda.
Tetapi ketika semua orang putus asa, Dugu Haoyu menatap Xingjue dengan senyuman di wajahnya. Tuan Istana Dugu, apa maksudmu? Setelah mendengar kata-kata Dugu Haoyu, Xingjue tertegun dan kemudian penuh kejutan. Dia secara alami dapat mendengar arti Dugu Haoyu, tetapi dia tidak pernah memikirkan saat seperti itu Dugu Haoyu benar-benar setuju dengan idenya. Tapi memikirkannya dengan hati-hati. Sepertinya hanya Dugu Haoyu yang tidak berbicara ketika semua orang menentang pendapatnya sebelumnya, artinya, Dugu Haoyu sudah lama berpikir untuk melawan malapetaka dengan kekuatan semua makhluk hidup. Gunakan kekuatan semua makhluk di benua Tianwu saya untuk meluncurkan serangan balik dan bunuh semua orang yang melanggar benua saya. Dugu Haoyu sedikit menyipitkan matanya, tetapi suaranya bergema seperti guntur di seluruh formasi Xuantian, mencapai telinga semua orang di tengah. Setelah malapetaka, Xingjue akan masuk ke tempat suci. Seperti apa di sana? Orang kuat macam apa yang ada di sana? Rahasia apa yang disembunyikan? Saudara, apakah Anda ingin melihatnya? Bab 429 Terang Harapan. Gunakan kekuatan semua makhluk di benua Tianwu untuk melancarkan serangan balik dan bunuh semua orang yang melanggar benua kita. Om. Saat berbicara, Dugu Haoyu telah memasukkan pikirannya ke dalam formasi, mendorong mata formasi menyebar, dan arai besar digabung menjadi satu. Berada di mata formasi dan terintegrasi dengan formasi, Xingjue dan yang lainnya dapat dengan jelas merasakan perubahan apapun dalam formasi, melihat Dugu Haoyu ingin mengintegrasikan mata formasi dengan formasi. Xingjue dan yang lainnya melakukannya, jangan ragu, cepat dan taruh kesadaran Anda di mata formasi untuk membantunya berintegrasi ke dalam formasi. Meski ada banyak orang di kelompok mata ini, saya tidak percaya bahwa kekuatan makhluk hidup manapun dapat menahan serangan iblis suci, tetapi tidak ada cara sama sekali saat ini. Karena mereka tahu bahwa hanya mengandalkan kekuatan mereka saja tidak dapat menghentikan serangan iblis suci. Jika formasi dikalahkan, mereka akan benar-benar dikalahkan, jadi mereka tidak terlalu peduli dan membantu Dugu Haoyu bergabung dengan susunan Xingjue. Mengumpulkan kekuatan kerumunan, mata formasi menyebar dengan cepat hanya dalam sekejap, dan bergabung dengan formasi besar pada saat ini. Xingjue dan yang lainnya juga melayang di udara, dan makhluk di bawah dapat dengan jelas melihat Xingjue dan lain-lain. Dengar, semua makhluk di benua Tianwu kita menderita bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan bahkan nyawa kita terancam. Rumah kita dapat dibangun kembali jika dihancurkan, tetapi kita tidak dapat dilahirkan kembali jika kita mati. Ini adalah kumpulan dari kekuatan yang ingin mengalahkan saya dalam satu gerakan, tetapi mereka meremehkan makhluk di benua Tianwu saya. Sekarang, biarkan mereka melihat kekuatan benua Tianwu saya dan beritahu mereka bahwa benua Tianwu saya tidak mudah untuk diserbu. Sekarang mata formasi besar Xuantian telah bergabung dengan formasi besar, dan setiap perubahan pikiran setiap orang akan memengaruhi kekuatan formasi besar. Jadi saya berharap semua orang akan berkonsentrasi untuk melawan perambahan setan suci ini bersama kita, jadi bahwa semuanya mari kita bunuh mereka bersama. Tiba-tiba, Dugu Haoyu berteriak dengan suara gemuruh itu, dan dengan kekuatan seorang kaisar perang tingkat menengah, dia tidak hanya mentransmisikan suaranya ke semua bagian formasi, tetapi juga masuk jauh ke dalam hati semua makhluk hidup. Dan pada saat ini, pasukan iblis suci telah tiba. Kali ini iblis suci tidak melancarkan serangan jarak dekat, sebaliknya mereka tiba-tiba membuka mulut mereka dalam jarak tertentu. Saat dia meraung, lapisan gelombang suara yang terlihat dengan mata telanjang meledak menuju formasi Xuantian, dan ruang tempat gelombang suara lewat benar-benar hancur, bisa dibayangkan betapa mengerikannya kekuatan yang terkandung di dalamnya. Tidak hanya iblis suci melancarkan serangan bersama, tetapi kelompok monster api raksasa juga membuka mulut mereka dan menyemburkan serangan api, meskipun serangan mereka tidak signifikan dibandingkan dengan gelombang suara. Ketika serangan hampir 10.000 monster api raksasa saling terkait satu sama lain setelah itu. Kekuatannya tampaknya meningkat beberapa kali lipat, dan itu tidak lebih lemah dari serangan sonik iblis suci. Makhluk dari benua Tianwu, saatnya untuk melakukan serangan balik. Serangan balik? Melihat ini, tatapan Dugu Haoyu menjadi sangat bermartabat, dan pada saat yang sama dia berbicara lagi, meraung keras dengan suara gemuruh itu. Dan pada saat ini, tidak peduli apakah itu kekuatan dari berbagai kekuatan, monster yang hidup dalam pengasingan di pegunungan, atau orang biasa yang tidak pernah berlatih,
semuanya memiliki ekspresi tegas di wajah mereka, yaitu kemarahan. Ah! Tiba-tiba, teriakan serak yang tak terhitung jumlahnya bergema di udara. Formasi. Suara seperti ini cukup untuk menembus awan dan menembus langit. Ini bukan raungan orang kuat, tapi teriakan puluhan miliar makhluk di benua Tianwu untuk melindungi tanah air mereka. Pada saat ini, formasi besar Xuantian, yang sebelumnya masih normal, tiba-tiba mengalami perubahan besar. Cahaya keemasan sebenarnya diturunkan dan terus menyebar di formasi besar Xuantian biru. Cahaya tidak hanya mengandung energi yang sangat menakutkan, tetapi juga membawa suara yang sangat menusuk telinga, yang merupakan seruan semua makhluk hidup. Benar saja, ini berhasil. Ayo, mari bertarung sampai mati dengan monster-monster ini. Menghadapi perubahan di depan mereka, orang-orang kuat yang melangkah di udara, yang terkuat dari benua Tianwu menjelaskan bahwa mereka telah jatuh ke dalam kelesuan. Mata seperti semut di masa lalu, sebenarnya bisa meledak dengan kekuatan tirani seperti itu, bahkan mereka takut dengan kekuatan ini. Dibandingkan dengan mereka, wajah Xing Jue dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkatakan, karena dia menemukan bahwa, seperti yang dikatakan Tuan Pulau Peri, kekuatan semua makhluk adalah kekuatan terkuat untuk melindungi daratan. Setelah puluhan miliar makhluk hidup di benua Tianwu mengilhami serangan terkuat dari formasi Xuantian, Xing Jue dan yang lainnya buru-buru mengintegrasikan kekuatan mereka ke dalam formasi tanpa syarat, dan dengan integrasi kekuatan mereka, formasi Xuantian cahaya keemasan mekar secara ekstrim. Dan energi yang terkandung di dalamnya seperti anak panah yang terluka, menunggu untuk ditembakkan. Bang! Akhirnya, energi yang terkumpul dalam formasi meletus, menyebar dengan cepat di tengah raungan yang bergema di seluruh benua, dan ketika cahaya keemasan mekar, itu langsung menenggelamkan serangan iblis suci, dan langsung menelan iblis suci. Setelah melahap semua iblis suci, itu masih menyebar dengan kecepatan yang mengerikan, memenuhi seluruh wilayah yang menjulang tinggi, mencapai wilayah laut tak terbatas, dan melewati 4 benua, menyebar ke seluruh benua Tianwu. Cahaya keemasan seperti itu sinar harapan, itu bersinar di benua Tianwu saat ini. Cahaya keemasan begitu menyilaukan, tetapi seperti sinar matahari yang menembus hati manusia, menyinari hati semua makhluk hidup dan memenuhi hati manusia dengan harapan. Tidak peduli seberapa menyilaukan cahaya keemasan saat ini, tidak ada seorang pun atau makhluk yang menutup mata mereka. Mereka mencoba yang terbaik untuk memblokir cahaya menyilaukan dengan tangan mereka, dan membuka mata mereka dengan keras untuk melihat segala sesuatu di depan mereka. Apa yang mungkin mereka lakukan lihat hanyalah cahaya keemasan itu. Cahaya keemasan bertahan selama hampir 1 jam sebelum benar-benar menghilang, dan di bawah pantulan cahaya yang begitu kuat, penglihatan semua makhluk hidup di benua Tianwu juga menjadi kabur, dan mereka tidak dapat melihat segala sesuatu di depan mereka dengan jelas. Bagi orang lain untuk melihat dengan jelas penampakan daratan saat ini. Pada saat ini, formasi besar Xuantian yang besar telah menghilang, dan debu yang memenuhi benua Tianwu telah menghilang sepenuhnya, dan bahkan langit yang seharusnya berwarna merah darah telah berubah menjadi biru tua pada saat ini. Separuh bulan menjulang di langit, dan pada saat yang sama, sinar cahaya yang menyilaukan bersinar dari timur bumi, itu adalah matahari pagi. Matahari menyinari tubuh semua makhluk hidup dengan begitu hangat, dan kehangatan semacam ini bahkan lebih terintegrasi ke dalam hati setiap orang, membuat orang bebas dan nyaman. Dengan terbitnya matahari pertama, benua Tianwu juga telah benar-benar bebas dari kegelapan, dan awan putih di langit biru perlahan-lahan melayang tertiup angin. Meskipun benua Tianwu sudah berantakan, puluhan miliar makhluk di benua Tianwu masih ada. Benua Tianwu masih ada. Penglihatan langit menghilang, iblis suci yang ganas dan kejam menghilang, dan monster tak dikenal yang menghancurkan benua Tianwu mati. Bencana paling mengerikan dalam ribuan tahun akhirnya berakhir, dan puluhan miliar makhluk hidup di benua Tianwu tapi tetap saja hidup. Melihat pemandangan di depannya, benua yang sekali lagi bersinar dengan kemuliaan, para prajurit yang berdiri di udara semuanya harus memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, ada adalah ekspresi di wajah mereka, itu adalah kebahagiaan, semacam kemudahan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Lihat, itu batu suci. Setelah beberapa saat, semua orang perlahan membuka mata mereka, dan pada saat ini, Kaisar Zhan yang kuat menunjuk ke kejauhan dan berseru. Melihat sekeliling, semua orang menemukan bahwa memang ada beberapa lampu biru terang melayang di udara jauh dari Xuancheng,
dan energi yang kuat itu adalah harta yang ditinggalkan oleh bencana ini, batu suci. Desir-desir-desir batu suci setelah menemukan batu suci, batu suci. Meskipun keduanya adalah kaisar perang, kekuatan mereka dapat dibagi menjadi kekuatan dan kelemahan, dan yang tercepat di antara mereka adalah Xingjue. Xingjue saat ini tidak hanya mencapai kekuatan kaisar perang tingkat menengah, tetapi juga memiliki kemampuan untuk melampaui semua orang. Kecepatan. Dan ini bukan hanya karena seni bela diri misterius Yu Fengshu dari pavilion Yu Feng, tetapi juga karena Jue pemakan jiwa, yang dapat memperkuat sistem klan pemakan jiwa. Terutama setelah melangkah ke kaisar perang, Xingjue adalah kecepatan utama. Jadi sekarang kecepatannya jauh dari mampu mengejar pembangkit tenaga listrik di level yang sama. Berdengung. Tapi tepat ketika Xingjue baru saja berangkat, serangkaian serangan kuat datang ke arah Xingjue. Berbalik dan melihat Xingjue, dia terkejut menemukan bahwa serangan itu telah mengepung seluruh punggungnya jalan. Bang 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 bang. Melihat ini, tetapi Xingjue tidak takut untuk berteriak dengan dingin. Dia tiba-tiba mengayunkan jubah lengannya, dan gelombang tak terlihat menyebar, dan serangan itu diselesaikan satu persatu oleh Xingjue. Master Kota Binatang, semua orang di Profound Palace, aku tidak mengerti maksudmu. Setelah meredakan serangan, Xingjue benar-benar berhenti menjarah batu suci dan berdiri di udara. Semangat juangnya meledak, membentuk jaringan besar semangat juang di belakangnya, menghalangi rute semua orang. Hal Master of Judgment, sekarang malapetaka telah berakhir, hubungan aliansi kita secara alami akan bersentuhan. Dan batu suci ini memiliki 6, bahkan jika masing-masing dari 5 kekuatan utama saya memiliki 1, tetapi masih ada 1 yang tidak dapat dialokasikan. Jadi tentu saja untuk merebut batu suci. Batu. Menghadapi pertanyaan Xingjue, Tongxuan Guifeng tidak bertele-tele. Sambil memindai lokasi batu suci di kejauhan dengan matanya, dia berkata dalam suara acuh tak acuh. Master Istana Xingjue, karena Xuandian dan Beast City sangat tidak baik, kita tidak harus bersikap sopan kepada mereka, dan kita mungkin juga menyingkirkan mereka dari benua Tianmu hari ini. Tapi saat suara Tongxuan Guifeng turun namun, dan Gu, ketua klan dari klan Pil Suci, berkata dengan suara dingin, pada saat yang sama, orang-orang kuat dari klan Pil Suci mengepung orang-orang dari Xuandian dan Kota Binatang. Tidak hanya pembangkit tenaga dari klan Shengdan, tetapi juga pembangkit tenaga dari klan Yaolian yang telah mencapai kesepakatan dengan Xingjue sebelumnya, juga di bawah kepemimpinan Yao Yutian, tampil menyerang orang-orang di Xuandian dan Kota Binatang. Bab 430 Kekuatan Dugu Haoyu. Hei! Tongxuan Guifeng, apakah kamu ingin mengambil batu suci? Aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan itu. Melihat ini, Xingjue juga tersenyum tipis, lalu wajahnya berubah dingin dengan cepat, dan dia menyingkirkan senyumnya pada saat itu, aura pembunuh yang sangat kuat memenuhi seluruh tubuhnya. Sementara itu, Xiao Bai dan Xiao Long, yang berdiri di kedua sisi Xingjue, telah memanggil roh senjata kelahiran mereka, bersiap untuk melawan istana yang mendalam dari Kota Binatang. Mengejutkan semua orang yang hadir. Yao Yutian, Dangu, apa maksudmu? Mungkinkah kamu ingin bergabung dengan Shurahol untuk berurusan dengan kami? Melihat bahwa suku Shengdan dan Yaolian sebenarnya ingin menyerang mereka, Tong-Tong yang berwajah seram sebelumnya, wajah Xuan Guifeng menjadi pucat saat ini, dan kepanikan di hatinya melampaui kata-katanya. Tongxuan Guifeng, apakah kamu tidak mengerti? Tampaknya Tuan Xingjue, pemimpin klan Yao dan pemimpin klan Dan sudah merencanakan sebelum malapetaka datang, dan mereka akan bekerja sama untuk menghadapi kita. Dibandingkan dengan Tongxuan Guifeng bingung, tapi Dugu Haoyu berkata dengan senyum ringan tanpa mengubah wajahnya. Tetapi melihat Dugu Haoyu yang begitu alami, Xingjue tidak dapat membantu tetapi wajahnya sedikit berubah, karena dia menemukan bahwa Dugu Haoyu adalah orang yang sangat tidak biasa. Dugu Haoyu adalah yang termuda dari pembangkit tenaga listrik top ini di daratan, tetapi dia harus melakukannya dikatakan sebagai yang paling raja dari 4. Apakah itu melawan malapetaka dalam formasi besar sebelumnya, atau berjuang untuk batu suci sekarang? Dia telah mempertahankan postur yang tenang, meskipun Xingjue tahu bahwa di belakangnya adalah orang misterius dengan kekuatan yang tak terduga sebagai pendukung. Tapi bisa mempertahankan postur ini sepanjang waktu menunjukkan bahwa dia sudah sangat luar biasa. Singkatnya,
Xing Jue sekarang dapat mengkonfirmasi satu hal, dan itu adalah musuh terbesarnya, yang sangat luar biasa. Ketua klan Dan, Ketua klan Yao, jangan lupa bahwa ada orang misterius yang tersembunyi di Suandian, jangan tunda dengan mereka, ayo cepat bertarung. Tiba-tiba Xing Jue berkata kepada Danggu dan Yao Yutian. Dugu Haoyu, Tong Xuan Guifeng, mati. Setelah mendengar kata-kata Xing Jue, Danggu dan Yao Yutian mulai minum dengan keras hampir bersamaan. Sambil minum dengan keras, tenggorokan Danggu berguling, dan pil harta surgawi yang selalu tersembunyi di mulutnya ditelan, dan pada saat ini, tubuh Danggu meledak menjadi cahaya keemasan terang, cahayanya begitu menyilaukan seperti sinar matahari yang memancar dari matahari, dan kekuatan Danggu semakin meningkat saat ini. Om. Setelah itu, jubah lengan Danggu tiba-tiba melambai, dan kuali obat yang sangat cantik muncul. Kuali obat ini berwarna emas, dan 8 naga emas bertatahkan di tubuhnya. Kuali itu mengembang dengan cepat, dan menembak ke arah Tong Xuan Guifeng dan yang lain dengan kekuatan yang menakutkan, dan ini adalah senjata spiritual terkuat dari klan Shengdan, kuali naga 8 bagian. Panah setan elang ungu. Hampir pada saat yang sama Danggu meluncurkan serangan, Yao Yutian, ketua klan dari klan Yaolian, juga berbalik, dan busur ungu muncul sepanjang waktu tenda ungu yang bersinar. Awe! Dan saat dia melepaskan tali busur, seekor elang raksasa terkondensasi dari tenda ungu meledak dengan teriakan tajam dan kekuatan penghancur, dan Yao Yutian meluncurkan serangannya. Serangannya sebenarnya sedikit lebih kuat dari serangan Danggu, yang menunjukkan bahwa klan Yaolian memang memiliki bakat luar biasa dalam menggunakan senjata spiritual. Tidak hanya untuk iblis Liantian, pada saat ini, Xiaolong dan Xiaobai juga menggunakan senjata roh kelahiran mereka untuk meluncurkan serangan yang sangat menakutkan, tetapi yang paling mengejutkan Xing Jue adalah bahwa tidak hanya serangan Xiaolong dan Xiaobai tidak lebih lemah dari serangan Yaolian. Lebih kuat. Jue hukuman senjata spiritual Xiaobai telah digunakan sebelumnya, karena kekuatan pertahanannya yang kuat, jadi setiap kali dia bertarung, Xiaobai akan memasukkan tuannya Sulin Er ke dalam tubuh Kiling, dan kemudian bekerja sama dengan Kiling untuk melancarkan serangannya. Adapun senjata roh kelahiran Xiaolong, ini adalah pertama kalinya Xing Jue melihatnya, itu sebenarnya adalah cambuk panjang berwarna merah tua. Bentuk cambuk panjang sangat mirip dengan tubuh naga, tidak hanya ditutupi dengan warna gelap sisik merah, tetapi juga mengandung energi yang kuat. Naga kecil yang kuat energi itu dapat menyebabkan area yang luas di sekitarnya runtuh hanya dengan melambaikannya sesuka hati. Serangan terkuat dari Xiaolong, Xiaobai, Yao Yutian, dan Danggu, 4 kaisar pertempuran tingkat menengah, semuanya menunjuk pada dua yang sama, yaitu Dugu Haoyu, penguasa Suandian, dan Tong Xuan Guifeng, penguasa kota binatang. Mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah, Tong Xuan Guifeng telah bergerak lebih dekat ke Dugu Haoyu, ingin bersama-sama menahan serangan semua orang, tetapi tidak tahu bahwa jika keempat serangan itu berkumpul, mereka akan semakin menderita. Pada saat yang sama, prajurit kaisar dari suku Shengdan dan Yaolian juga mulai menyerang prajurit lain dari Suandian dan Beast City. Adapun prajurit lain dari daratan, mereka tidak berani campur tangan, mereka hanya bisa berdiri di kejauhan dan menonton semua yang ada di depan mereka. Tuan Dugu, gunakan kekuatan kami untuk menahan serangan ini. Menghadapi 4 serangan yang saling terkait, ekspresi Tong Xuan Guifeng benar-benar suram, dan masih ada rahasia yang tersembunyi di balik wajah suram itu. Dengan kepanikan yang tak terlihat. Tidak peduli seberapa sombong dan sombongnya Tong Xuan Guifeng pada hari kerja, menghadapi pengepungan 4 kaisar perang tingkat menengah, bahkan mulai terasa tidak pasti, sehingga hanya bisa memanggil Dugu Haoyu untuk mengambil tindakan bersama untuk melawan serangan itu. Tetapi pada saat ini, Xing Jue tidak bergerak tetapi berdiri di tempatnya, dan mengunci setiap gerakan Dugu Haoyu dengan matanya yang tajam. Saya benar-benar ingin melihat level apa senjata rohnya. Tong Xuan Guifeng, mundur. Tapi saat kata-kata Tong Xuan Guifeng jatuh, Dugu Haoyu benar-benar melambaikan tangannya dan menarik Tong Xuan Guifeng ke belakangnya. Dengan ketakutan, dia berjalan menuju 4 serangan frontal. Master Istana Xing Jue, Kepala Klan Yao Yutian, Kepala Klan Danggu, aku benar-benar tidak menyangka kalian akan bersatu. Tapi meski begitu, kamu masih terlalu lemah untukku, karena aku tidak setingkat denganmu. Tuan aula ini sekarang. Kaisar perang berpangkat tinggi. Auman.
Tiba-tiba, Du Guhaoyu menggenggam kekosongan dengan telapak tangannya, dan ruang di depannya berputar sangat cepat, dan kemudian sebuah lubang hitam besar tiba-tiba muncul di ruang itu. Lubang hitam perlahan berputar, dan memancarkan kekuatan melahap yang tak ada habisnya, belum lagi udara, bahkan ruang pun terus-menerus tersedot ke dalamnya. Dan disertai dengan suara aneh yang dipancarkan oleh lubang hitam, keempat serangan kuat yang dapat menghancurkan pegunungan ditelan olehnya. Apa? Du Guhaoyu benar-benar telah menembus ke tingkat kaisar perang tingkat tinggi. Dengan pukulan acak, dia dengan mudah menelan serangan yang dilancarkan oleh empat kaisar perang tingkat menengah dengan senjata spiritual. Semua orang yang hadir dapat melihat Du Guhaoyu kini sudah memiliki kekuatan kaisar perang tingkat tinggi. Bajingan, apakah kamu benar-benar menyembunyikan kekuatanmu? Melihat Du Guhaoyu yang memindai kerumunan dengan senyum tipis di wajahnya, Xing Jue memarahi dengan keras di dalam hatinya. Hanya pada saat ini dia tahu mengapa Du Guhaoyu memperlakukan tiga mayor aliansi sangat percaya diri, ternyata dia sudah menembus level kaisar perang tingkat tinggi. Apa yang Ling Xing tidak pernah duga adalah bahwa dia bisa menahannya begitu lama, bahkan menghadapi serangan kuat dari iblis suci yang dapat menghancurkan formasi Xuantian kapan saja. Dia tidak menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, yang menunjukkan bahwa rencana Du Guhaoyu adalah bagaimana dalam. Apa? Apakah kamu takut? Tapi aku bisa memberitahumu dengan jelas, sudah terlambat untuk takut sekarang. Du Guhaoyu mengamati kerumunan yang ketakutan dengan matanya yang sedikit menyipit, seolah-olah dia sedang melihat sebuah peristiwa yang sudah terjadi. Sudah diharapkan ini pertunjukan yang bagus untuk waktu yang lama. Dibandingkan dengan wajah panik dari orang-orang kuat dari klan Shengdan, klan Yaolian, DLL, wajah Tong Xuan Guifeng dan yang lainnya dari Xuandian dan Beast City langsung menunjukkan senyum sombong. Ada celah besar antara setiap tingkat kaisar perang. Sekarang Du Guhaoyu telah mencapai tingkat kaisar perang tingkat tinggi, bahkan jika dia menghadapi lebih banyak kaisar perang tingkat menengah, dia dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Tidak ada keraguan bahwa mereka akan memenangkan pertempuran ini. Ruang waktu. Tetapi tepat ketika pembangkit tenaga listrik di Xuandian dan Beast City mengira mereka telah menang, suara teriakan Xing Jue tiba-tiba terdengar, dan pada saat yang sama, ruang tempat mereka berada mulai mengalami perubahan yang luar biasa. Jalan cahaya biru berkedip sangat cepat, mengelilingi mereka dalam lingkaran seperti hujan meteor yang berjalan melintasi langit, tetapi dalam sekejap ruang tempat mereka berada telah berubah menjadi biru tua. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di ruang ini? Kekuatanku sepertinya ditekan. Menghadapi perubahan di depannya, Tong Xuan Guifeng tidak bisa membantu tetapi mengubah wajahnya, karena dia terkejut menemukan bahwa kekuatannya tampaknya pada saat ini mereka sangat ditekan, tetapi dibandingkan dengan kepanikan Tong Xuan Guifeng dan yang lainnya, Emo Xiao Yutian, Dangu, Xia Olong, Xia Obai dan lainnya tidak bisa tidak berubah. Karena mereka menemukan keheranan mereka bahwa di saat ini kekuatan mereka sebenarnya telah ditingkatkan. Tuan Kota, ini adalah keterampilan bela diri Xing Jue yang aneh. Kami berdua bersaudara juga sangat menderita karena keterampilan bela dirinya terakhir kali. Melihat ini, Jenderal kedua Bing Huo dari Kota Binatang bergegas ke Tong Xuan Guifeng Said. Menekan kekuatan lawan dan tingkatkan kekuatanmu sendiri. Jenis keterampilan bela diri yang menentang langit ini adalah keterampilan bela diri surgawi, bukan? Melihat segala sesuatu di depan mereka, emosi semua orang telah berubah, tetapi hanya Du Guhaoyu yang selalu mempertahankannya. Senyum tipis. Tepat. Xing Jue cukup terkejut bahwa Du Guhaoyu dapat melihat bahwa ini adalah keterampilan bela diri peringkat surgawi, tetapi dia tidak menyangkalnya. Karena seni bela diri tingkat surga adalah eksistensi legendaris di benua ini, dia memberitahu kekuatan Xuan Cheng dan Beast City bahwa dia menggunakan seni bela diri tingkat surga saat ini, yang juga merupakan tekanan psikologis yang besar bagi mereka. Apa? Dia benar-benar tahu seni bela diri tingkat surga. Bagaimana mungkin, seni bela diri semacam ini tidak ada? Benar saja, setelah mendengar kata-kata Xing Jue, wajah orang-orang di Beast City dan kota Xuan menjadi tidak normal, sangat jelek, bahkan Tong Xuan Guifeng menunjukkan kepanikan. Hahaha, bagus, bagus. Tapi dibandingkan dengan orang lain, Du Guhaoyu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, senyum itu begitu merajalela, dan begitu mengganggu, seolah-olah semuanya ada di udara.
Penguasaannya rata-rata. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.